selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa kembali bertatap maya melalui Google Meet. Mudah-mudahan di dalam kegiatan ini selama 1 jam ke depan tidak ada kendala dan diberikan kelancaran supaya hal-hal baik yang teknis maupun non teknis tidak menjadi hambatan di kegiatan ini. Amin. Materi kita hari ini terkait dengan storyboard untuk multimedia interaktif. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya kalian sudah membaca dari PowerPoint maupun melihat video di topik yang ada di Classroom. Nah, mengingatkan kembali kepada siswa semua, masih terlihat masih ada 8 ini yang belum ada mengirim tugas 1 untuk mapel yang lain, yaitu video dan audio editing. Coba saya cek kira-kira apa kendalanya sehingga nanti harus ada solusinya. Axel Yugit, ada Axel Yugit? Axel Yugit tidak ada ya? Ada Fasda? Ada Pak, ada. Fasda, ini apa ini kendalanya nih Fasda untuk mengerjakan tugas 1 mapel audio video ini? Iya Pak, ini lagi ngerjakan Pak. Oke, ditunggu mudah-mudahan minggu ini selesai. Masih 8 orang, berarti 2 kelompok sudah cukup. Tapi masing-masing kalau mengerjakan itu, walaupun ini dikerjakan berempat, tetapi masing-masing mengirim, bukan diwakili. Begitu juga yang tugas 2, walaupun ini videonya sama, di-upload ke YouTube-nya itu di YouTube masing-masing, bukan di-upload di salah satu kelompok. Ya, seperti itu. Kemarin ada yang Japri, Pak, tidak diizinkan orang tua keluar untuk syuting. Ya, solusinya ya kita bagi tim-tim itu kan ada yang bagian main peran, ada yang tidak. Yang tidak diizinkan keluar rumah ya nggak usah jadi pemain ya, mungkin bagian editor aja ya, bagian editing nanti biar saya nanti ngerjakan edit filenya, atau nanti bagian membuat naskahnya gitu kan, nggak harus ke lapangan ya. Atau bisa juga settingnya atau skenarionya diatur ya, skenarionya diatur supaya tidak keluar dari rumah, gimana caranya kan, semuanya pasti ada solusinya. Oke, sekarang saya akan masuk di materi baru tentang storyboard. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata storyboard. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu storyboard ya? Storyboard itu kayak sketsa yang disusun secara berurutan, Mbak. Baik, ya, sketsa yang untuk satu adegan. Betul sekali, ya, yaitu story berarti cerita, board itu papan. Ya, Papan cerita. Papan yang berisi sketsa cerita gitu ya. Cerita. Cerita pertama muncul apa, nanti papan yang kedua tentang cerita adegan berikutnya, nanti papan yang ketiga apa nanti ya. Storyboard adalah sebuah dokumen yang penting ya di dalam produksi multimedia interaktif. Nah, storyboard ini memuat instruksi untuk pemrograman, skrip, audio, dan deskripsi detail elemen-elemen visual seperti teks, video, dan gambar. Nah, tentunya storyboard untuk video dengan storyboard multimedia interaktif itu agak berbeda ya. Formatnya juga agak sedikit berbeda. Kita nanti bisa memilih format dari model-model yang bisa kita gunakan untuk membuat storyboard multimedia interaktif.
di dalam storyboard multimedia interaktif ini ada ketentuan yang harus kita ikuti agar hasilnya maksimal. Ya. Misalnya bentuk-bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan atau narasi, sedikit narasi ya pendek-pendek aja kira-kira apa ya. Misalnya nanti ada gambar, di sini nanti ada gambar gunung, ya. Di sini gunungnya, kemudian ada suara ini, ada suara air, ya, ada suara burung, ya, jelaskan. Kemudian ketentuan yang lain, storyboard ini sebaiknya diisi unsur visual terlebih dahulu, ya. Isi visualnya, gambar coret-coretan, katakanlah nggak bisa menggambar karakter dengan bagus, kemudian lingkaran, ini ada orang ya, orang misalnya susah dibuat detail, ya udah garis saja seperti kita menggambar orang pakai lidi, pakai korek api seperti itu ya, lingkaran, garis, sudah ini orang lagi ngapain, ini orang lagi dialog atau lagi loncat ya, atau lagi duduk, ya lagi lari. Ya digambar seadanya gitu kan. Kemudian bahasa narasi biasanya disusun kemudian untuk melengkapi hal-hal yang sulit. Ya, misalnya ini gambarnya kurang jelas, ini menggambarkan apa, ditambahkan di narasi di storyboard tersebut. Orang sedang duduk, orang sedang tertawa dengan ekspresi gembira, orang dengan ekspresi marah gitu kan. Kalau kita tidak bisa menggambar orang marah itu kayak apa, ya udah bisa dijelaskan di bagian narasinya situ. Bahasa sedih, marah, atau sedang tertawa. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan, terutama yang harus dibacakan oleh narator. Nah, bahasa narasi ya. Narator nanti ada sedikit berbeda dengan bahasa direction ya. Kalau di multimedia interaktif biasanya tidak ada direction. Direction itu ada pada video. Yaitu kita sebagai presenternya langsung bicara di depan kamera. Tapi kalau multimedia interaktif itu tidak muncul, hanya diisi dengan suara. Orangnya berada di belakang layar. Ini gambar apa, sedang apa, dan seterusnya. Gunakan kalimat yang sederhana, hindari kalimat yang panjang dan berbelit. Kemudian simbol dalam bentuk yang sederhana juga, jelas maknanya serta sudah diketahui oleh siswa. Kalau simbol keluar dari program itu ya tanda silang, ya. Simbol kembali ke halaman depan itu gambar rumah, ya. Simbol untuk masuk itu boleh jadi gambar pintu. Ya, jadi pilih gambar-gambar yang sudah akrab di program-program yang lain. Kalau kita nanti misalnya di dalam aplikasinya itu menggunakan icon-icon, jangan dibalik-balik gitu kan, icon keluar dikasih gambar yang lain gitu ya, gunakan yang umum. Kemudian gambar dalam bentuk yang menarik, warna kontras kecuali untuk background. Ya, komposisi yang tepat dan sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Untuk background jangan menggunakan yang norak gitu ya, disamarkan, dibikin blur bila perlu, ya, bikin blur. Kalau nggak disamarkan nanti tertumpuk antara konten dengan background. Ini mana konten, mana background, ada beberapa yang membuat seperti itu, jadi menyulitkan bagi penggunanya. Nah, itu aturan atau kaidah-kaidah yang baku di dalam membuat storyboard. Dan ini penting karena storyboard ini digunakan untuk tim ya. Kalau kita bekerja dalam tim dengan storyboard, orang sudah paham, oh harus bikin begini. Kalau kita mengerjakan sendiri, barangkali tanpa storyboard jadi karena udah di dalam kepala kita apa yang harus kita buat. Tapi kalau ini dikerjakan dengan tim, wajib membuat storyboardnya supaya tim yang lain paham apa yang harus dibuat. Nah, ini contoh storyboard untuk multimedia interaktif dalam bentuk kartu. Saya rasa lebih jelas dalam bentuk kartu ya daripada nanti bentuk yang lain. Misalnya ini visual. Kira-kira nanti ini mau dia ditaruh gambar apa di sini? Apakah misalnya pertama nanti muncul itu adalah logo
SMK1 misalnya, logo SMK1 nanti kalian buat efeknya logo SMK1 yang dengan efek 3 dimensi misalnya. Kemudian audionya apa? Apakah nanti ada suara laser, ada suara cuplikan penggalan dari Mars SMK1 disertai munculnya logo. Nah, ini kalian jelaskan di sini logo SMK1, audionya background misalnya, penggalan dari lagu Mars SMK1. Nomor frame berapa? Nomor frame 1, slide 1 atau frame 1. Jadi multimedia interaktif itu biasanya basisnya adalah frame atau slide. Banyak aplikasi yang berbasis frame dan aplikasi yang berbasis slide. Kalau yang berbasis frame itu biasanya produk dari Adobe. Ada Adobe Flash, Adobe After Effects, Adobe Illustrator ya. Ini basisnya frame. Setiap gerakan animasi itu pindah frame. Tapi ada beberapa juga aplikasi yang berbasis slide. Contohnya PowerPoint ini. Ya, PowerPoint ini berbasis slide. Ada juga aplikasi yang sejenis itu ya. AutoSketch juga berbasis slide. Jadi perpindahan antar halaman itu ditentukan oleh slide. Slide pertama misalnya kan muncul tuh logo ya. Ini keterangan itu nanti kalian bisa tulis di catatan. Catatan di sini ya, misalnya kemunculan gambar ini setelah ini, kemunculan teks ini setelah ini atau berbarengan, itu bisa ditulis di catatan. Ini untuk yang kategori kartu atau board ya. Tadi yang storyboard tadi kan kategori kartu. Setiap kartu isinya beda-beda. Kalau ada kan nanti ada 20 halaman, tentunya ada 20 kartu yang harus dibuat, kira-kira seperti itu. Ada juga yang membuat model kolom. Nah, yang model seperti ini mirip dengan naskah video ya, yang kemarin di tugas di mapel video ya. Nah, nanti diharapkan kalian membuat yang model kartu saja ya, model kartu seperti itu. Nah, di dalam storyboard, informasi yang harus dicantumkan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah sketsa atau gambaran layar. Halaman atau frame tadi ya. Sketsa, halaman atau gambaran layar, frame ini frame keberapa? Frame ke-1, halaman ke-1, atau slide ke-1, dan seterusnya. Kemudian warna juga dijelaskan. Misalnya kita membuat sketsa itu dengan pensil yang tidak berwarna ya, nanti di catatan diberikan ya, tulisan ini warnanya ini, nanti gambar ini warnanya ini ya, gambar rumah ini atapnya warna ini, dijelaskan. Misalnya kalau kita tidak bisa membuat sketsanya dengan pensil warna atau yang lain. Penempatannya juga demikian ya. Ini nanti ditempatkan di mana nih, bagian sudut kanan atas, sudut kiri bawah ya. Ini juga harus sudah muncul di dalam sketsa tadi. Makanya kalau dengan model kartu, kalau model kartu ini lebih jelas penempatannya. Tapi kalau dengan model seperti ini, nah ini harus dijelaskan ini penempatannya di mana. Beda dengan model kartu. Nanti di sini ada muncul tombol ini, ada tombol home di sini nanti, tombol back di sini dan seterusnya. Ya, jadi rekomendasi saya nanti kalian membuat yang model kartu. Kemudian gambar atau grafik ukurannya berapa, Pak? Jangan sampai memenuhi layar, atau juga jangan terlalu kecil sampai nggak nampak ya. Kemudian teks asli ya, jika ditempatkan pada halaman atau layar ya. Jangan teks yang gambar kurang jelas biasanya ya. Tulis nanti teksnya, apakah nanti efek-efeknya juga diberikan pada teks itu nanti ya, ada melayang-layang dulu atau zoom in zoom out juga bisa dijelaskan di situ. Warna dan ukuran tipe huruf juga perlu juga dijelaskan, karena di dalam kita membuat storyboard dengan
pensil, ya tulis tangan itu kita sulit untuk membuat huruf ini Arial atau New Roman, itu sulit dibentuk sehingga perlu dijelaskan. Hurufnya sans serif atau serif. Ya, tentunya kalian masih ingat, mungkin di kelas 1 ya, materi tentang tipografi yang salah satunya membahas ada tipe-tipe font. Ada yang masih ingat? Coba saya tanya dulu. Andi Ramadhani. Iya Pak, kenapa Pak? Ya, berbicara mengenai tadi yang font atau huruf. Huruf itu dibagi menjadi 2 kelompok besar ya, jenisnya ya. Ada 2 kelompok besar, apa saja ini? Sans serif sama serif Kak Pak? Iya. Ya betul sekali. Ada sans serif sama serif. Berarti masih ingat Andi Ramadhani, luar biasa. Nah, kalau yang bisa dijelaskan sekalian, yang serif itu yang bagaimana, yang sans serif itu bagaimana kira-kira? Yang serif itu seingat saya yang ada buntutnya Pak. Yang Betul. Apa ya? Ya, ada ekornya, ada jeluntiknya. Ya, ada ekornya gitu Pak. Betul, ya ada kakinya. Contoh hurufnya? Contoh hurufnya R. Contoh hurufnya yang Arial atau Time New Roman. Oh, nama fontnya ya Pak? Iya, nama fontnya biasanya. Kayaknya Times New Roman deh Pak. Ya, Times New Roman ini contoh huruf yang serif. Dia ada belokan, ada jeluntiknya, ada ekornya. Nah, Times New Roman dan banyak lagi contoh yang lain. Kalau yang tanpa sirip atau itu Arial ya. Arial langsung huruf T ya udah melengkung. Nah, termasuk huruf yang saya pakai ini. Huruf yang saya pakai ini serif atau sans serif ini? Sans serif Pak. Iya, tanpa sirip ya. Jadi tidak ada siripnya, tidak ada ekornya. Ini huruf yang saya pilih ini kalibri ya, kalibri dia. Arial atau kalibri, sans serif. Oke, terima kasih Ramadhani. Sekarang masuk ke narasi. Nah, bisa jadi setiap halaman itu ada yang ada narasinya, ada yang tidak. Kalau yang sudah jelas, biasanya tanpa disertai narasi. Di bagian materi akan lebih bagus ada narasinya. Walaupun sudah ada gambarnya, ada teksnya, akan lebih lengkap kalau ada narasi. Ini apa? Ini penting untuk mengatasi orang-orang dengan gangguan fisik. Katakanlah orang ini penglihatannya kurang jelas. Dengan melihat atau mendengar narasi saja udah bisa paham. Nah, ini tentunya pentingnya narasi. Udah saya sambil ngerjain yang lain, yang penting dengar juga kadang orang paham. Ini pentingnya narasi. Walaupun sudah ada gambar atau tulisan di aplikasi tersebut. Nah, ini perlu ada. Kemudian animasi juga ada. Ya, animasi ini usahakan animasi ini yang sesuai, yang mendukung materi. Jangan animasi yang hanya pernak-pernik yang bisa mengaburkan isi materi. Ada orang bikin karya misalnya PowerPoint-nya, slide-nya ramai dengan animasi yang animasinya tersebut tidak tujuannya tidak untuk memperjelas materi, hanya hiasan, malah mengganggu konsentrasi. Jadi gunakan animasi untuk yang mendukung, memperkuat pesan dari aplikasi tersebut. Video juga demikian, jika ada video, tambahkan video, audio background juga demikian ya, atur sedemikian rupa nanti volumenya berapa persen ya, jangan sampai audionya ini lebih dominan daripada narasi. Dan audio nanti apakah nanti bisa di mute atau di volumenya diatur, ada ketentuan ini. Audio bisa dipelankan, bisa dinyaringkan. Ada juga yang audio ini bisa mati dan hidup saja. Nah, itu pilihan nanti bisa dijelaskan itu juga di storyboard. Audio on off atau audio loud atau low ya, nyaring atau tidak nyaring. Kemudian
Fungsi storyboard ini ada apa tadi? Tadi sudah saya jelaskan dan saya singgung di depan. Panduan untuk interaktivitas. Ya, adalah interaksi yang dibentuk oleh pengguna dan komputer. Ini panduannya nanti orang nanti akan mengklik bagian ini, isinya ini, dan seterusnya. Panduan untuk kendali pengguna, usernya juga penting. Ya, berkaitan dengan sejauh mana pengguna dapat melakukan perubahan terhadap pelajaran dan lingkungan pembelajaran. Apa yang akan dipelajari dan bagaimana dia mempelajarinya. Apakah nanti itu untuk mempelajari konten yang ada di sini harus tuntas dulu di bagian ini atau tidak. Ya, ada seperti itu ya. Nanti kalian bisa temukan di rumah belajar atau di aplikasi yang lain. Kita tidak bisa mengklik ini sebelum yang ini dibaca, dituntaskan, seperti itu. Tapi ada juga yang bebas, langsung tembak ke bagian akhir juga bisa. Nah, ini juga perlu nanti dijelaskan di storyboard. Panduan umpan balik ya. Nah, ini juga perlu barangkali nanti ada tanggapan, ada kesalahan di aplikasi. Silakan nanti dikirim ke email ini, biasanya beberapa aplikasi kalau ada error biasanya gitu umpan baliknya. Kesalahannya apa, muncul pesan apa, ini juga perlu ditambahkan. Nah, ini contoh storyboard untuk yang model kartu. Kita lihat di sini. Di bagian opening ada animasi hitung mundur, countdown, 10, 9, dan seterusnya. 3, 2, 1, langsung bunyi jreng musik pembuka. Ya, musik pembuka usahakan yang wah gitu ya, kayak konser yang menggelegar gitu ya, supaya orang itu fokus ya. Kita bikin kaget dan fokus untuk menengok ke arah aplikasi tersebut, musik pembukanya. Musik pembuka kemudian nanti ada di slide kedua atau bagian kedua ada tertulis selamat datang dalam penjelajahan dunia matematika yang menyenangkan. Nah, ada tulisan seperti itu. Nah, tulisan seperti itu supaya lebih tegas dan jelas, disertai juga suara orang ya yang menarasikan tulisan tersebut. Enggak apa ya, memang terdobel antara tulisan dan suara ya. Tadi tujuannya itu tadi, orang mungkin lagi sambil bekerja atau penglihatannya kurang tajam sehingga bisa mendengar pun paham. Ini tujuannya narasi walaupun sama isinya. Kita lihat lagi di bagian yang ketiga, slide ketiga, ada titel atau judul. Misalnya program matematika linier. Nah, ada musik narasinya. Ya, musik narasi pelan-pelan aja. Musik yang model-model musiknya itu tanpa vokal ya, instrumen saja, itu banyak sekali. Dia cari aja instrumen yang gratis, mungkin dari musiknya Kennedy, dari Mozart ya, itu bisa diambil ya, cari yang enak didengar, jangan ngebeat gitu ya kan. Nah, disesuaikan biasanya sambil belajar itu dengan suara alunan musik-musik seperti itu, atau gending tradisional Indonesia juga banyak. Nah, kemudian juga ada narasi ya. Tidak ada tulisan ini ya. Di sini tidak ada tulisan apa-apa, tapi langsung narasi dari kita ya. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan perkuliahan matematika dengan lebih memfokus kajian pada permasalahan program linear. Nah, seperti itu. Ini contoh untuk naskah untuk storyboard model tabel atau kolom. Baik, itu tadi ya penjelasan terkait dengan storyboard, dan di dalam kelas Maya di Classroom sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan ya, sebagai tolak ukur kalian sudah paham atau tidak. Tugas tentunya ada ya. Materi storyboard tadi sudah dijelaskan. Nah, saya belum tahu sudah jelas atau tidak, makanya saya perlu
Ini bukti kalian sudah jelas atau tidak dengan kalian membuat storyboard. Buatlah storyboard multimedia interaktif tentang yang mengenalkan SMK 1 secara umum boleh. Nanti berarti kalau memperkenalkan SMK 1 secara umum, berarti semua jurusan disebut. Halaman 1 nanti muncul apa, halaman 2 tentang ini, halaman 3 jurusan ini dan seterusnya. Dengan format boleh dipilih, boleh dengan kolom maupun yang kartu tadi ya. Dibuat ditulis di PowerPoint ya, di PowerPoint atau Microsoft Word. Boleh dibuat sketsanya situ kota-kota ini ya. Saya rekomendasikan pilih yang kartu ya, jadi supaya jelas nanti logo SMK 1 berada di sini ya. Logonya ini muncul, menu home-nya ada di mana seperti itu. Kemudian ini boleh dikerjakan dengan individu maupun kelompok ya, seperti biasanya kalau misalnya dikerjakan kelompok harus dikirim masing-masing walaupun itu yang mengerjakan tim. Nah ini tugas 2 ya. Ada pertanyaan terkait tugas 2 ini membuat storyboard? Silakan. Tugas storyboardnya ini harus sama juga Pak? Sama apa ya? Termasuk dengan gambarnya juga? Atau cuma sketsa gitu doang? Ya sketsa aja enggak apa-apa. Oh. Sketsa ini nanti ya, misalnya ingin memperkenalkan jurusan multimedia. Ya udah sketsa ini ruang misalnya nanti jurusan multimedia, misalnya kita memperkenalkan tentang kurikulumnya mapel multimedia, di sejarah ada kurikulum misalnya kan, kurikulum diklik kurikulum ada mapel utama materi multimedia interaktif, ada video editing, nanti diklik visi dan misi muncul visi dan misi, diklik fasilitas yang tersedia nanti misalnya ada lab komputer. Nah, walaupun ada gambarnya juga ditambahkan narasi juga lebih bagus. Nanti diklik yang ini Anda muncul apa yang ini. Jadi model seperti itu. Boleh mengambil jurusan tertentu atau SMK 1 secara keseluruhan. Oh, paham. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait tugas 2 membuat storyboard, boleh dengan kartu, model kartu maupun yang tabel. Sudah jelas semua ya? Sepertinya sudah, Pak. Oke, kita tunggu actionnya, jangan buang-buang waktu, karena kalau nanti kita tumpuk di hari-hari deadline ini akan merepotkan kita. Kita cicil minggu ini mengerjakan ini, minggu ini mengerjakan ini. Saya rasa enggak berat ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sesi ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.